fakta yang ditutupin oleh pinjol kepada kalian-kalian para nasabah gagal bayar biar tetap bayar. Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas soal fakta-fakta apa yang harus kalian tahu agar teman-teman tidak terjerumus dan agar teman-teman tidak terhasut oleh apapun itu. Gitu ya. Tapi sebelum itu saya ingin ingatkan, saya tidak pernah membuka jasa konsultasi apapun, saya tidak pernah bahkan yang gratis ataupun berbayar, tidak pernah. Jadi kalau ada yang menggunakan video saya dan mengatasnamakan saya, jangan dipercaya, oke? Nah, jadi gini teman-teman, ketika teman-teman galbe pinjol, hal yang paling ditutup-tutupin adalah soal DC lapangan. Pinjol itu punya DC ataupun tidak, mereka selalu bilang mereka punya DC lapangan. Ya, mereka juga selalu menutup-nutupi kapan DC lapangan datang. Kadang telat baru 3 hari, langsung diserahkan ke tim lapangan gitu katanya. Kata tim lapangan akan segera datang. Ya itu udah umum, mau ada DC lapangan atau tidak. Karena nggak semua pinjol punya ya. Itu mereka akan bilang punya. Itu fakta pertama yang udah paling sering ditutup-tutupin. Ya itu udah sering. Terus kemudian yang kedua, fakta yang kedua adalah teman-teman, di sini yang sering kali ditutup-tutupin adalah teman-teman itu kayak diserahkan ke pihak ketiga gitu loh. Ada bahasa-bahasa pihak ketiga, tim penagihan dan seterusnya ya hampir mirip-mirip dengan di lapangan sebenarnya. Tapi pihak ketiga ini sebenarnya hanya pengungkapan bahasa. Ya, kayak persamaannya adalah yaitu adalah tim penagihan dari pihak pinjolnya. Karena mereka itu terikat. Pihak ketiga dan juga si pinjolnya itu secara undang-undang diatur bahwa segala kesalahan yang dilakukan oleh pihak ketiga itu juga tanggung jawab si pinjolnya. Jadi apapun itu ya nggak usah takut, gitu ya. Terus yang ketiga tidak pernah dijelaskan secara detail hukum yang akan menjerat kalian. Terkadang ada ancaman-ancaman akan dimasukkan ke jalur hukum dan bahkan kalau DC-nya keterlaluan juga bilang akan dipenjarakan dan dipolisikan dan seterusnya. Tidak dijelaskan bahwa ini tuh urusannya perdata, yang gak mungkin lah yang dijelaskan. Yang penting dengan kata-kata hukum aja orang-orang udah pada takut nih, gitu ya. Jadi intinya adalah saya pengen teman-teman itu tidak memakan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh tim penagihan, ya, tidak disampaikan mentah-mentah dan kalian terima mentah-mentah juga gitu loh. Nah itu jangan sampai karena itu akan membuat kalian ketakutan. Dan satu lagi ini teman-teman, biasanya yang sering ditutup-tutupin adalah adanya pemotongan bunga dan denda serta bukan fitur ya, kayak adanya kayak pemutihan gitu. Mereka pun tidak pernah bilang bahwa tiba-tiba hutang kalian lunas pun mereka nggak akan bilang, diem-diem aja udah. Karena memang itu adalah sesuai dengan kebutuhan mereka dan itu pun juga butuh waktu yang sangat lama sih. Dan bisa dinegosiasi untuk hal itu mereka tidak pernah bilang, ya. Mereka juga tidak pernah share, mereka ada asuransi nggak? Ketika nasabah yang benar-benar tidak bisa bayar, uangnya diganti, tidak pernah share. Itu adalah fakta-fakta yang harus kalian ketahui karena banyak orang diancam-ancam seperti polisi, DC datang, selik OJK dan lain sebagainya. Ya, banyak hal lah seperti itu. Kalau selik OJK kemungkinan iya. Karena sebagian besar pinjol udah bisa lapor selik OJK. Ya, tergantung mereka mau lapor apa tidak. Dan itu juga fakta yang harus kalian tahu juga. Mereka bisa aja ngancam-ngancam kalian seperti itu, tapi belum tentu. Ya, intinya jangan dipaksakan jika memang teman-teman belum ada uangnya. Dipaksakan ini bukan berarti maksa kerja keras gitu ya, enggak. Itu malah bagus. Yang paksa yang saya maksud di sini adalah paksa kalian itu dengan cara gali lubang tutup lubang, pinjol di pinjol lain untuk bayar, jangan. Atau mungkin maksa sampai melakukan tindakan kriminal, mencuri dan sebagainya, jangan. Atau berbuat curang atau korupsi di kantor, jangan. Karena itu akan berakibat makin panjang risikonya, ya. Oke, mungkin segitu dulu apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.